Terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review dan masih bergabung di aplikasi Zoom. Ada Bapak Muhammad Derevindo, Kepala Grup Kajian Iklim Usaha dan GVC LPMUI. Dan kita masih membahas mengenai reformasi industri pasca tahun pandemi. Yang menarik adalah tadi kita sempat bahas mengenai apa yang dilakukan secara maksimal. Di sisi supply, ini kemudian kurang terlalu terasa efektivitasnya jika kemudian dari demand-nya belum tercipta dengan baik. Apa yang Anda lihat, Pak Revindo, dari sisi demand-nya lah? Kalau dari domestik, pasar domestik, Anda tadi menyampaikan sebetulnya untuk kalangan menengah ke atas, sebetulnya mereka kemudian cukup ingin untuk melakukan konsumsi. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19, vaksin belum diketemukan, ataupun efektivitasnya belum teruji, ini membuat mereka cukup ragu untuk membelanjakan uangnya. Tapi bicara mengenai market yang ada di luar Indonesia, artinya market-market yang selama ini mengimpor produk-produk manufaktur ataupun industri dari Indonesia. Secara tren di 2021 seperti apa? Apakah Anda melihat ada kesamaannya dengan market domestik atau sedikit berbeda? Ya, menarik. Terima kasih Mas Yuki. Jadi satu yang paling menarik kita adalah hasil Pilpres di Amerika yang dimenangkan oleh Biden. Kita tahu bahwa Trump profil personalnya mungkin kurang baik di mata sebagian umum. Tapi dari sisi ekonomi sebetulnya perang dagang yang dimunculkan Trump terhadap Cina itu berdampak baik bagi industri manufaktur Indonesia. Kalau kita lihat di tahun 2019 ada 5 produk Indonesia yang masuk meningkat nilai tambah ekspornya ke Amerika, mungkin menggantikan beberapa produk Cina, misalnya ada produk kulit, kemudian komponen mesin, komponen kelistrikan, kemudian tekstil, ya itu masuk ke Amerika menggantikan produk Cina. Jadi dari sisi ekonomi, Trump tidak buruk untuk Indonesia. Nah, apalagi Trump terkenal sebagai pengusaha tidak terlalu memaksakan value seperti HAM atau demokrasi dan sebagainya. Ya, bisnis is bisnis. Nah, dengan terpilihnya Biden, kita tanda tanya gitu, akan seperti apa. Kalau Biden mengandalkan multilateral masuk dan lewat WTO, maka Indonesia akan kehilangan peluang untuk memaksimalkan perang dagang itu, gitu ya. Nah, tapi Indonesia baru saja menandatangani RCEP, gitu ya. RCEP itu kita punya 14 negara partner baru, 10 negara ASEAN, tambah Cina, Jepang, Korea, tambah Australia dan New Zealand. Itu sebetulnya mengurangi ketidakpastian dari hasil pemilu dari Amerika. Jadi itu bisa jadi garapan kita, karena kalau kita lihat trennya, defisit neraca perdagangan terhadap 14 negara ASEAN itu turun terus, jadi membaik. Misalnya 2018 defisitnya 24 miliar dolar, 2019 defisit terhadap 14 negara itu 20 miliar dolar. Tahun ini tinggal 2 miliar dolar. Artinya kita neraca perdagangan semakin kuat terhadap 14 negara partner ASEAN. Itu membaik. Apalagi kalau nanti India berubah pikiran masuk, kita akan lebih diuntungkan. Itu kedua ya. Ketiga adalah dengan macetnya WTO, sebetulnya Indonesia itu sudah sangat aktif menggarap bilateral. Nah, kita tahu agenda bilateral kita dengan Mauritius, Fiji, kemudian ada Serbia, Djibouti, itu negaranya kecil-kecil, tapi mereka sebetulnya potensial untuk menjadi pasar produk-produk kita yang tidak terlalu konvensional. Produk-produk teknologi kita bisa mulai masuk, alat elektronik. Kalau ke negara yang lebih di belakang kita posisinya, kan kita bisa menjual produk yang lebih tinggi. Beda dengan kalau kita menjual ke Cina, pasti kita menjualnya logam dasar dan sebagainya. Tapi kalau ke negara-negara yang Fiji atau Mauritius, walaupun kecil-kecil, itu sebetulnya bisa mulai menjadi pasar produk kita yang bernilai tambah tinggi walaupun kecil-kecil. PR-nya adalah kita perlu lebih banyak negosiator atau berunding. Gitu. Baik. Ya, secara kesepakatan dagang yang sudah dilakukan Pak Revindo kemarin, kita ada RCEP, ada beberapa kesepakatan dagang lainnya lah dengan beberapa negara ataupun mungkin yang sifatnya multilateral. Sejauh mana ini akan mengakselerasi jaminan serapan terhadap produk-produk dari manufaktur ataupun industri di Indonesia untuk kemudian mendukung reformasi industri di tahun 2021? Yes. Kuncinya adalah, kan gini, ide dasarnya adalah ketika pasar bersamanya, pasar internalnya besar, maka itu akan menarik investor. Nah, masalahnya investornya itu datangnya kemana? Ke Indonesia atau ke Vietnam atau kemana? Kan PR-nya gitu. Kalau investor datang bernilai tambah tinggi ke kita, kemudian dia bekerja sama dengan pemasok-pemasok UKM dari dalam negeri, maka perjanjian perdagangan itu akan sangat berdampak positif bagi pengusaha secara luas, gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya satu-satunya jalan, kita harus kembali ke iklim investasi, pastikan iklim investasinya baik, pastikan memulai usaha baik, kemudian biaya logistik turun,
mudah, itu investor yang berkualitas akan datang. Dan dengan cara itu, maka Indonesia akan menjadi basis produksi. Kalau tidak seperti itu, maka dengan pasar bersama yang besar ini ya datang tidak ke Indonesia. Jadi, saya kira kuncinya itu. Kemudian kunci kedua tentu jangan lupa SDM. Kita tahu angka pengangguran, mungkin nanti nyambung sedikit ya, angka pengangguran kita ternyata banyak didominasi oleh lulusan SMK dan vokasi. Nah itu kan apa yang salah dengan SDM kita ternyata adalah semakin adanya teknologi 4.0 di mana akses internet mempermudah orang mencari informasi, ternyata di skill-skill yang umum itu tidak boleh hilang. Pendidikan vokasi dan SMK tidak jelek, tapi skill umum seperti leadership, teamwork, quick learning, yang seperti itu jangan sampai hilang dari kurikulum vokasi. Jadi vokasi boleh spesifik, tapi skill yang umum itu sangat dibutuhkan zaman pada saat ini. Itu akan memperkuat SDM kita. Baik, ya satu hal yang cukup penting dan juga harus digarisbawahi adalah peran dari manufaktur ataupun industri di dalam negeri untuk dapat memanfaatkan momentum kerjasama perdagangan yang sudah dilakukan oleh Indonesia. Jangan sampai kita kemudian hanya menjadi market lagi begitu ya, karena ada free trade agreement yang tentu saja ini mungkin secara bea masuk dan lain sebagainya ini akan free dan kemudian Indonesia mungkin akan dibanjir lagi dengan produk-produk impor. Itu yang harus dijagain gitu ya, ataupun mungkin diawasi. Baik, Pak Revindo, yang menarik juga adalah tadi Anda sampaikan mengenai sektor-sektor yang secara performa di industri tentu saja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19, ada beberapa di antaranya adalah ada yang berhubungan dengan sektor kesehatan dan lain sebagainya. Yang reboundnya akan cukup menarik pada saat reformasi industri, sektor mana saja? Dan bagaimana dengan sektor-sektor yang nampaknya diperkirakan akan kurang reboundnya pada saat reformasi industri, dan apa yang perlu dilakukan kepada sektor tersebut? Baik, ya, jadi yang kita perkirakan rebound sekarang rebound bukan hanya dari sisi demand ya, tapi kita lihat gairah di industri yang muncul. Misalnya saya mengawal beberapa kawasan ekonomi khusus, itu ada hot list, ada beberapa industri data management yang akan masuk gitu ya. Itu berarti kan semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan data dan manajemen data itu baik. Jadi saya pikir kalau itu diseriusi akan rebound cepat, apalagi memang sekarang kita blessing disguise. Awal tahun lalu kita tidak familiar dengan komunikasi jarak jauh, sekarang kita familiar dengan komunikasi jarak jauh, itu akan rebound cepat. Kedua, ada perilaku masyarakat yang tidak berubah setelah pandemi. Ada kayak kesetimbangan baru, yaitu perilaku kesehatannya, Mas. Walaupun masyarakat mungkin sebagian sudah teledor gitu, teledor lagi sudah kembali normal, tapi kebiasaan mencuci tangan, kebiasaan menggunakan masker itu tidak akan hilang 100%. Sehingga sektor kemudian memakan asupan vitamin dan suplemen itu juga tidak akan kembali ke normal 100%, tapi akan naik sedikit. Jadi sektor itu akan rebound cepat. Akan ada kebiasaan-kebiasaan yang nampaknya akan terus dilanjutkan gitu ya oleh masyarakat. Walaupun tidak intensitasnya tidak seperti saat pandemi. Nah, yang reboundnya lebih lambat adalah yang sangat tergantung pada mobilitas orang, bukan di manufaktur sih, biasanya di jasa seperti pariwisata, transportasi, itu akan reboundnya lebih lambat gitu ya. Kemudian kemudian yang kedua adalah yang dianggap bagi masyarakat itu bukan kebutuhan pokok gitu ya. Mereka akan menahan diri, misalnya fashion gitu ya. Fashion yang kelas menengah loh ya, kalau yang kelas atas tetap laku. Salah satu ekspor andalan kita selama 2020 ternyata perhiasan, Mas. Jadi kelompok masyarakat yang tinggi di dunia ini masih tetap beli perhiasan sebagai hiburan selama mereka work from home gitu ya. Tapi kalau kebutuhan sekunder yang tidak inti seperti fashion itu kita lihat reboundnya akan lebih lambat gitu. Nah, itu situasinya seperti itu. Baik, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat sektor-sektor yang nampaknya reboundnya akan cukup lambat? Apa yang perlu disupport, Pak Revindo? Ya, saya pikir setiap industri masalahnya beda-beda. Misalnya gini, kalau industri tekstil kita tahu masalahnya adalah teknologi. Ya, teknologi yang sudah mesin-mesin yang sudah cukup usang. Berarti harus ada skema pembiayaan barang modal yang baik itu, yang mudah diperoleh oleh mereka. Itu kalau tekstil ya. Kemudian ada beberapa sektor yang masalahnya adalah bahan baku. Bahan bakunya berebut dengan negara lain. Berarti itu solusinya misalnya sektor pengolahan logam gitu ya. Berarti solusinya adalah either kemudahan impor, atau tapi kemudahan impor tentu bukan isu yang baik ya, atau konsistensi dari Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba itu tahun 2009 kan sebenarnya sudah berhasil menaikkan rantai nilai ke satu nilai dari biji, konsen
konsentrat menjadi smelting gitu ya. Nah ternyata berhenti sampai situ undang-undangnya. Nah kalau menurut saya kita, ayo sama-sama kita duduk bersama, kita tinjau lagi, yuk kita supaya naik satu rantai atau dua rantai lagi seperti apa. Bisa selain itu meningkatkan nilai tambah domestik, itu menyediakan kepastian input untuk produksi midstream dan downstream di domestik. Baik, kita masih ada satu segmen Pak Revindo, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.